Indonesia bilangnya hai. Kalau orang Inggris bilangnya hello. Kalau orang Korea mengatakan annyeonghaseyo. Kalau orang Jepang mengatakan konnichiwa. Namun sepatutnya kita sebagai umat Islam mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Azara Sita, Saya Sahlia. saya Yulianti, Dan saya Zara Tantra Apriliani. Dalam sistem hukum Indonesia, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Artinya, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi hukum dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Pasal 33 Undang-Undang 1945 menegaskan bahwa kekayaan alam dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Karena itu, aturan pertambangan terus diperbarui dari Undang-Undang tahun 1960, 1967 hingga Undang-Undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Perubahan ini memberi kewenangan lebih besar pada pemerintah pusat memprioritaskan BUMN atau BUMD serta memperkuat perlindungan lingkungan dan masyarakat sekitar tambang yang bertujuan agar pengelolaan sumber daya alam lebih adil, teratur, dan benar-benar untuk kesejahteraan rakyat sesuai amanat Pasal 33 Undang-Undang 1945. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian disusun sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dengan tujuan untuk memperkuat peran koperasi dalam perekonomian nasional. Undang-undang ini bertujuan menegaskan jati diri koperasi, asas kekeluargaan, keanggotaan, struktur organisasi, permodalan, dan sistem pengawasan agar koperasi menjadi badan usaha yang kuat, mandiri, dan dipercaya masyarakat. Namun beberapa ketentuan dalam undang-undang tersebut dinilai bertentangan dengan Pasal 33 Ayat 1 Undang-Undang 1945 yang menekankan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Pasal-pasal yang dianggap bermasalah antara lain Pasal 1 Ayat 1 dan Pasal 50 Ayat 1 yang cenderung mengarah pada sistem kapitalisme. Mahkamah Konstitusi MK membatalkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 karena dianggap mengandung unsur kapitalisme yang bertentangan dengan semangat gotong royong dan kekeluargaan dalam koperasi. Alasan utama pembatalan yang pertama, ada penggunaan modal seperti PT. Undang-undang memperkenalkan konsep modal dan sertifikat modal koperasi yang berorientasi keuntungan atau profit oriented, sehingga koperasi dianggap mirip dengan perseroan terbatas. Yang kedua, ada koperasi berorientasi keuntungan. Pembagian sisa hasil usaha atau SHU mencakup transaksi dengan non-anggota, sehingga mengurangi anggota. Yang ketiga, ada koperasi berbasis orang perorangan. Undang-undang memperbolehkan koperasi didirikan oleh individu, bukan kelompok, yang bertentangan dengan asas kolektivitas. Yang keempat, pengurusan dari non-anggota. Diperbolehkan pengurus dari luar anggota dianggap berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan menghilangkan prinsip kebersamaan dalam koperasi.
Selanjutnya, ada keputusan akhir Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang 1945 dan tidak berlaku lagi. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 diberlakukan kembali sementara waktu